warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan dengan salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Halim Maulana, NIM 2114010046. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis, sunnah, khabar dan athar. Yang pertama yaitu adalah pengertiannya. Yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis ini secara bahasa berasal dari kata al-jadid, yaitu artinya adalah segala sesuatu yang baru, yakni kebaikan, dari al-qadim yang artinya adalah segala sesuatu yang lama. Jadi hadis ini secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan beliau, perbuatannya maupun takrir atau ketetapan beliau. Yang kedua adalah pengertian sunnah. Sunnah ini secara bahasa berasal dari kata as-sirrah al-muttaba'ah, yang artinya adalah jalan yang harus diikuti. Jadi segala jalan atau perjalanan yang diikuti disebut dengan sunnah. Sedangkan pengertian sunnah ini secara istilah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan beliau, perbuatannya, ketetapannya atau takrirnya, fisiknya maupun perjalanan hidup beliau. Itu disebut dengan sunnah. Salah satu contoh dari sunnah Nabi Muhammad SAW yaitunya adalah memotong kuku pada hari Jumat. Selanjutnya yang ketiga adalah pengertian khabar. Secara bahasa, khabar ini berasal dari kata an-naba, yang artinya adalah kabar atau berita. Menurut sebagian ulama, khabar ini semakna dengan hadis, yang mana definisinya sama dengan hadis. Namun sebagian ulama lain mengatakan bahwa khabar ini lebih umum daripada hadis. Sedangkan khabar ini pengertiannya secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selainnya, yaitunya kepada sahabat dan tabi'in. Yang keempat adalah pengertian dari athar. Secara bahasa, athar ini adalah sisa dari sesuatu atau jejak. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW juga bisa disebut seperti itu. Namun yang sering yaitu adalah segala sesuatu yang disandarkan dengan redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Yang poin B adalah persamaan hadis, sunnah, khabar dan athar. Menurut sebagian ulama, hadis, sunnah, khabar dan athar ini memiliki hal yang sama atau mudarrif. Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Karena hadis, sunnah, kabar dan athar ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan beliau, perbuatannya maupun takrir beliau. Dan sebagian ulama lain mengatakan bahwa hadis dan sunnah ini berbeda. Di mana letak perbedaan tersebut? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan beliau, perbuatannya, takrir ataupun ketetapannya, fisiknya maupun perjalanan hidupnya. Akan tetapi kata ulama, kalau hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi hanya perkataannya saja. Dan selanjutnya poin C adalah perbedaan hadis, sunnah, khabar dan athar.
menurut ulama hadis dan sunnah ini berbeda. Sunnah ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan fisik dan perjalanan hidup beliau. Sedangkan hadis ini adanya setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya khabar. Khabar itu menurut sebagian ulama lebih umum daripada hadis, karena di dalam khabar ada diriwayatkan dari sahabat Nabi ataupun dari tabi'in. Selanjutnya athar. Athar itu juga disebutkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dan lebih sering itu dinisbatkan kepada para sahabat Nabi dan tabi'in. Poin yang D adalah perbedaan Al-Quran dan hadis. Ada 4 perbedaan. Yang pertama yaitu lafaz dan maknanya. Lafaz dan makna Al-Quran itu berasal dari Allah dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW berupa wahyu. Sedangkan lafaz dan makna lafaz hadis itu berasal dari Nabi, kecuali hadis qudsi yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah periwayatan. Lafaz dan makna Al-Quran itu diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaz dan makna hadis diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah segi kemukjizatan. Lafaz dan makna Al-Quran itu adalah kemukjizatan, karena itu adalah kalamullah, sedangkan hadis tidak berupa mukjizat. Dan yang keempat adalah pembacaannya. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, akan tetapi membaca hadis tidak bernilai ibadah kecuali dengan niat untuk mempelajarinya. Itu akan mendapatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala atau pahala di sisi Allah. Dan yang poin yang terakhir adalah poin E, yaitu perilaku orang yang mengamalkan hadis, sunnah, khabar dan athar. Orang yang betul-betul menjalankan perintah Nabi, yaitu hadis, sunnah, khabar dan athar, mereka dalam kehidupannya akan meniru sikap Nabi, perbuatan Nabi, dan mereka tidak akan membuat-buat hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi atau yang disebut dengan bid'ah. Mereka tidak akan membuat bid'ah, dan mereka akan saling tolong menolong karena sifat Nabi saling tolong menolong, dan mereka juga akan mempunyai sifat saling memaafkan sesama manusia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di banyak hadis dan sunnah beliau adalah seorang yang pemaaf dan tidak memiliki sifat dendam pada diri beliau. Itulah perilaku yang diterapkan oleh orang yang betul-betul menjalankan hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak, mungkin itu penjelasan materi saya tentang hadis, sunnah, khabar dan athar. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.